abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, syukurillah, jemaah sekalian yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita teruskan pembahasan tentang Mula Sadra. Mari kita masuk ke screen. Jadi terakhir sampai di sini, 12 Oktober ya. Ini dari atas adalah masih pengaruh-pengaruh pemikir terdahulu yang mempengaruhi karya ataukah filsafat Mula Sadra. Ini mulai daripada Sufi seperti Rumi dan sufi-sufi lainnya, Ibnu Arabi dan sebagainya. Kita mulai dari sini saja. Di samping Ibnu Arabi, murid-murid dan pensyarah pemikirannya juga sangat dikenal oleh Mula Sadra. Pada Asfar terdapat rujukan kepada Daud Al-Qaisari, salah seorang pensyarah Fususul Hikamnya Ibnu Arabi yang terkenal, serta kepada Hamzah Fanari. Kita sudah waktu membahas Hamzah Fanari, kita juga membahas sedikit tentang Hamzah Pansuri, karena sama-sama namanya Hamzah, tapi Pansuri adalah Indonesia, yaitu orang dari Aceh. Waktu itu belum ada Indonesia, belum ada Malaysia, belum ada Singapura, yang ada adalah Nusantara. Jadi Hamzah Pansuri berasal dari Aceh. Lalu kemudian terkenal dengan mazhab Ibnu Arabinya juga. Jadi ajaran-ajarannya sangat Ibnu Arabi. Kita sudah lihat pada pertemuan yang lalu tentang puisi-puisinya, syair-syairnya yang sangat-sangat bernuansa ketuhanan. Berikut nafahatnya, jadi maksudnya nafahat ini karyanya Hamzah Fanari dan Sadruddin Kunawi bersama dengan Mafatihul Gaibnya. Yang keduanya yaitu Fanari dan Kunawi terintegrasi pada mazhab Ibnu Arabi, jadi menyatu pada mazhab Ibnu Arabi. Namun sayangnya hanya sedikit pemikir intelektual Islam yang mengetahui Ibnu Arabi dan Mula Sadra. Jadi ini penekanannya di sini, warna kita kasih warna, sayangnya hanya sedikit pemikir intelektual Islam yang mengetahui Ibnu Arabi dan Mula Sadra. Kalau di masyarakat Islam, terutama misalnya di Asia Tenggara, yang paling terkenal cuma karyanya Imam Ghazali, Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Kita sudah bahas juga sebelumnya. Nah, jadi itu yang terkenal, sampai hanya itu aja. Jadi boleh dikatakan karya klasik yang disebut monumental yang dikenal di masyarakat kita itu hanya karyanya Imam Ghazali, itu pun hanya satu, yaitu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kalau karya dan itu di dalamnya tidak begitu filosofis, ya. Nama saya lebih kepada ilmu kalam dan juga ilmu-ilmu akhlak di dalamnya. Ya bagus, tetapi maksudnya tidak semendalam kalau kita belajar filsafat. Nah, sedangkan karya filosof terkenal yaitu Ibnu Arabi dan Mula Sadra itu sangat jarang diketahui. Sedikit pemikir intelektual Islam yang mengetahui Ibnu Arabi dan Mula Sadra. Jadi kalau kita membahas di sini, dan mungkin kita juga agak ini ya memang karena di kalangan intelektual Islam pun juga tidak begitu populer. Kenapa tidak populer? Karena sangat sedikitnya diangkat karyanya. Yang menarik jemaah sekalian bahwa Ibnu Arabi nanti dan Mula Sadra mulai populer atau mulai banyak dibicarakan justru setelah disyarah oleh pemikir-pemikir Eropa, pemikir Barat. Ya. Jadi rata-rata pemikir Barat lah yang memperkenalkan kepada kita. Dan bahwa hampir semua pengaruh Ibnu Arabi terhadap generasi Urafat dan Mukama Persia justru diperoleh melalui tulisan-tulisan Mula Sadra. Jadi hampir semua pengaruh Ibnu Arabi terhadap generasi Urafat itu adalah Arif,
hukama hakim Persia, kalau urafa lebih kepada irfan, hukama kepada filsafat. Jadi generasi urafa dan hukama Persia justru diperoleh melalui tulisan-tulisan Mullah Sadra. Nah, jadi Ibnu Arabi nanti mulai dikenal termasuk di Persia melalui Mullah Sadra. Jadi Mullah Sadra punya peran yang sangat penting di dalam mempopulerkan karya Ibnu Arabi, ya, terutama di kalangan para ulama atau pemikir di Persia. Karena ini kan Ibnu Arabi kan Arab, bahasa Arab ini. Karyanya Ibnu Arabi yang kita bicarakan di atas seperti Futuhat al-Makkiyah, Fususul Hikam, ini bahasa Arab semuanya. Jadi walaupun Ibnu Arabi itu lahir lahir di Cordova, Spanyol, tetapi bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Waktu itu Spanyol di sana berbahasa Arab, waktu masih uh, berbentuk peradaban Islam, itu Arab sebetulnya. Jadi kebanyakan yang datang ke sana kan Arab. Jadi karenanya juga peradabannya Arab. Makanya nanti setelah Islam kalah di sana, semua orang Arab disuruh keluar, orang Islam. Ada namanya Inkuisisi. Inkuisisi itu artinya orang Islam yang ada di Spanyol pada saat itu, setelah kekuatannya melemah dan kalah oleh kekuatan-kekuatan Eropa, ya maka kemudian diberikan 3 pilihan saja, namanya Inkuisisi. Pilihan pertama adalah mau tetap tinggal di Spanyol, tetapi harus menganut agama Kristen. Jadi kalau mau tetap di Spanyol ya silakan, tetapi Kristen. Yang kedua, kalau mau tetap Islam, ya keluar dari Spanyol. Mereka dipaksa keluar. Karena kebetulan Spanyol itu kan dengan Afrika Utara dekat sekali. Ya. Cuma nyebrang selat Gibraltar. Ya. Dan selat Gibraltar itu lebih dekat daripada selat Sunda kalau di Makassar, di Jawa sini. Yang menghubungkan antara Sumatera dengan Pulau Jawa. Itu lebih dekat, lebih sempit selatnya antara Spanyol atau antara Eropa dengan Afrika Utara. Jadi harus pulang, itu pilihan kedua. Kalau tidak memilih salah satunya ya dibunuh. Yang tidak masuk Kristen, tapi tidak bisa juga pulang ke Afrika Utara, ya udah dibunuh. Ya, mereka mayat-mayatnya dibuang ke laut. Nah, jadi itu yang terjadi pada saat itu. Ya, jadi Ibnu Arabi lahir di sana. Lalu kemudian, tapi sebelum kejadian kita bicarakan, Ibnu Arabi sudah banyak beraktivitas di dunia Islam, di Afrika dan Arab. Tapi intinya adalah karya-karyanya semua dalam bahasa Arab. Nah, sehingga kemudian di Persia tidak menggunakan bahasa Arab. Maka nanti karya-karya Ibnu Arabi juga banyak diperkenalkan oleh Mullah Sadra. Ya, kita teruskan tadi di sini. Namun sayangnya hanya sedikit pemikir intelektual yang mengetahui Ibnu Arabi dan Mullah Sadra, dan bahwa hampir semua pengaruh Ibnu Arabi terhadap generasi Urafa dan ulama Persia justru diperoleh melalui tulisan-tulisan Mullah Sadra. Nah, ini dia. Boleh jadi juga karena di Persia pada saat itu kebanyakan bermazhab Syiah, sedangkan Ibnu Arabi ini kan Sunni. Maka kemudian ya mungkin dianggap tidak begitu urgen lah. Nah, tetapi begitu Mullah Sadra, seorang ulama Syiah juga memperkenalkan, nah mereka baru kemudian terbuka bahwa Ibnu Arabi sungguh luar biasa. Kita teruskan. Dalam ranah filsafat sendiri, khusus bicara filsafat ini ya, pengetahuan Mullah Sadra terhadap mazhab-mazhab filsafat yang berbeda-beda dari filsafat Islam maupun pra-Islam. Jadi kita lihat di sini. Ya. Jadi dari filsafat Islam, ya, Islam ataupun pra-Islam. Jadi mazhab-mazhab filsafat yang berbeda-beda dari filsafat Islam maupun pra-Islam. Kalau pra-Islam kan berarti sebelum Nabi lahir kan. Pra-Islam itu sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Sebelum dibi'tsah ya. Jadi pra-Islam adalah seperti itu. Jadi dengan demikian kita sebut dengan zaman Romawi dan Yunani kuno. Ya, Romawi dan Yunani. Bahkan sebelum Yunani kan masih ada peradaban Mesir, Alexandria misalnya. Alexandria. Juga sangat mengagumkan. Jadi artinya yang namanya Mullah Sadra bukan hanya tertarik kepada mazhab-mazhab filsafat dari kalangan Islam, tetapi juga pra-Islam. Yang artinya kan bukan Islam. Pra ini kan waktu sebelum Islam, berarti belum Islam. Ya.
Mula Sadra pun juga sangat mengagumkan pengetahuannya di sini, pengetahuan Mula Sadra ya. Jadi pengetahuan Mula Sadra, ya, pengetahuan Mula Sadra terhadap mazhab pra-Islam, mazhab filsafat ya, mazhab filsafat Islam dan pra-Islam itu juga mengagumkan, ini sangat mengagumkan. Jadi artinya apa? Sangat mendalam, dia tahu banyak. Ya, itu dalam Mula Sadra. Jadi kita harusnya bersyukur ya punya ulama seperti ini. Dari kalangan filosof Yunani dan Alexandrian. Dari kalangan filosof Yunani, ya filosof Yunani itu adalah ya seperti Socrates, Aristoteles itu kan Yunani ya. Dari kalangan filosof Yunani dan Alexandrian. Ya, Alexandrian. Ingat Alexandrian ini Mesir ini. Alexandria itu kan Mesir tempatnya. Mula Sadra mengutip filosof dari Prasokrates. Ya, jadi dari kalangan filosof Yunani banyak mengutip Prasokrates. Jadi Sokrates itu pembatas antara pra dan setelah. Jadi batasnya. Jadi kalau sebelum Sokrates itu Prasokrates. Jadi antara Sokrates dengan satu Masehi itu dianggap satu timeline. Sebelum Sokrates lahir juga satu timeline. Yang sebelum Sokrates atau Prasokrates itu adalah contoh misalnya Anaximandros, Anaximenes, ya, Thales dan sebagainya, Pythagoras. Nah itu di sini Prasokrates. Ya. Filosof Prasokrates itu kebanyakan filosof alam dalam pengertian gini. Mereka banyak membicarakan asal-usul alam. Ya. Asal-usul kehidupan, dari mana sih kehidupan? Nah, jadi disebut filosofnya berkaitan dengan asal-usul alam, asal-usul kehidupan. Ya, dan nanti yang puncaknya atau sangat terkenal itu adalah Demokritus. Demokritus itulah yang pertama mengungkapkan bahwa alam semesta ini bermula dari sesuatu yang tidak terbagi lagi. Jadi ibaratnya sebelumnya ada yang mengatakan dari air, dari api, dari angin, dari tanah, kan begitu. Lalu kemudian datang Demokritus mengatakan bukan dari air, bukan dari angin, bukan dari api, bukan dari tanah, tetapi dari sesuatu yang tidak terbagi lagi. Jadi kalau sesuatu ini kita bagi-bagi terus, dipotong-potong sampai sekecil-kecilnya, sedemikian kecilnya sampai kecilnya itu tidak bisa dibagi lagi. Nah itulah asal-usul alam semesta. Tidak bisa dibagi lagi itu bahasa Yunaninya adalah atom. Tidak tom terbagi. Jadi atom itu tidak bisa dibagi lagi. Nah dari istilah Demokritus inilah kemudian diadopsi oleh para ahli fisika modern apa yang disebut dengan atom sekarang ini. Ya seperti itu. Tetapi atom yang kita sebut sekarang dalam ilmu fisika modern ternyata masih terbagi kan. Padahal kalau versi Socrates, versi Prasokrates atau terutama Demokritus itu tidak terbagi lagi. Nah kalau atom yang kita kenal sekarang sudah mulai agak berbeda, bergeser maknanya. Kenapa? Karena atom yang kita kenal dalam ilmu fisika modern adalah terbagi antara proton, neutron, dan elektron. Jadi ada elektronnya, ada protonnya, dan ada neutronnya. Begitu. Nah, jadi kita teruskan. Jadi dari kalangan filosof Yunani dan Alexandria, Yunani yang pusatnya dulu di sekitar Turki dan sekitarnya, kemudian Alexandria ini adalah di Mesir dan sekitarnya. Jadi bisa dikatakan ini sebelah sananya Laut Mediterania, sini sebelah sininya ke arah Afrika. Ini Alexandria kan itu kan Mediterranean, sebelah sananya adalah Eropa, sebelah sininya Afrika. Ya. Jadi Alexander Mula Sadra mengutip filosof dari Prasokrates melalui karya-karya dari Plato dan Aristoteles. Plato banyak menulis, terutama karya-karya atau pernyataan-pernyataan dari gurunya yaitu Socrates. Kita tahu bahwa Socrates itu guru besar, bisa dikatakan sebagai guru pertama. Ya, tetapi tidak menulis karyanya. Dia hanya berbicara. Yang menulis karya adalah Plato. Maka diskusi-diskusi ataukah perdebatan-perdebatan Socrates dengan murid-muridnya nanti kemudian dirangkum, ditulis kembali oleh Plato. Makanya kalau kita membaca karyanya Plato, terkadang kita bingung, ini karyanya Socrates atau Plato. Kenapa yang tulis Plato, tapi isinya hampir semuanya adalah percakapan Socrates dengan murid-muridnya. Ya.
Kita mengatakan karya Socrates ditulis oleh Plato, gitu. Kita katakan karyanya Plato, isinya adalah percakapan Socrates dengan murid-muridnya, berarti Platonis. Neoplatonis ini artinya Plato baru. Platonis itu kan adalah Platon ya. Artinya pengikut Plato yang baru. Jadi nanti Plato ini diteruskan pikiran-pikirannya di zaman Kristiani namanya Neoplatonis ya, Neoplatonis. Bahkan juga Stoik, biasa kita dengar Stoikisme, Stoics ini. Ya. Apa itu Stoik? Nah ini ada keterangannya di bawah, ini ada huruf A-nya nih, ya kita lihat di sini. Kan ada anunya nih, ada tanda A-nya nih ya. Kita lihat di sini nih. Ini dia, sorry. Ini ke sini. Ya. Nah, kita baca dulu sedikit di sini. Kata Stoik berasal dari nama sebuah tempat untuk umum. Jadi Stoik berasal dari nama sebuah tempat untuk umum. Tempat untuk publik. Misalnya contohnya hall itu kan untuk umum. Tempat untuk semua orang. Di Athena, kalau di kita alun-alun. Ya, jadi nama sebuah alun-alun. Hall, tempat yang besar, lapangan. Kalau di Indonesia namanya alun-alun. Tempat untuk umum atau hall di Athena. Ya. Ada tempat di Athena yang bernama, Athena itu kan Asia Kecil ya, Yunani, Asia Kecil. Yang bernama Stoa Poikile. Ya. Stoa Poikile. Di tempat inilah Zeno dan Citium mengajarkan pandangan demikian. Pandangan ini bukan sini ya, sorry. Di tempat inilah Zeno dan Citium mengajarkan pandangan filsafatnya sendiri. Setelah belajar berbagai mazhab filsafat dari filosof-filosof yang ditemuinya. Jadi kita ulangi lagi, ini adalah yang dibicarakan adalah Zeno dan Citium. Zeno ini terkenal. Zeno ini termasuk filosof Socrates yang terkenal ya. Nah, Zeno sebelumnya adalah seorang pedagang. Jadi Zeno ini sebelumnya adalah seorang pedagang. Ya. Jadi kayak Pak Burhan dengan Pak Haji Torpedo, pedagang. Ya. Zeno sebelumnya adalah pedagang, tapi tiba-tiba jadi filosof. Ya. Jadi Zeno sebelumnya adalah seorang pedagang. Namun karena suatu saat dia kehilangan kekayaannya dalam perjalanannya melalui laut ke Athena, dia kemudian bertemu dengan Krates. Nah, Krates ini mirip dengan Socrates ya. Ya, jadi dia ketemu dengan Krates. Ya. Seorang filosof yang mengajarinya bahwa harta kekayaan tidaklah berarti apa-apa. Jadi mirip dengan ajaran-ajaran tasawuf. Ya. Siapa sih orang yang tidak terpukul kalau kehilangan kekayaannya? Boleh jadi tenggelam perahunya. Kan? Kekayaannya dalam perjalanannya melalui laut. Berarti sangat mungkin perahunya tenggelam. Atau dibajak. Kan di laut dulu ada namanya perompak. Ya, bukan perampok kalau di laut, tapi perompak. Perompak pakai kapal juga, kemudian harta kekayaan atau muatan dari kapal itu dipindahkan ke kapal mereka. Itu perompak namanya. Nah, jadi kehilangan kekayaannya dalam perjalanannya melalui laut ke Athena. Kita tahu yang dimaksud di sini pasti laut Mediterania ya. Laut Mediterania supaya kita bisa apa namanya? Supaya kita bisa bayangkan ini, kita bikin dulu di sini apa namanya? Ya. Kita bikin di sini adalah Mediterranean map ya. Mediterranean ya. Laut Mediterania ya. Nah, ini dia. Mediterania map. Nah, ini dia nih. Ya. Ini Laut Tengah, bahasa Indonesianya Laut Tengah. Bahasa Inggrisnya Mediterranean ya, Mediterranean Sea ya. Nah, di sini kita lihat, ini kita lihat tadi, di sini ada Mesir, di sini Kairo, Alexandria ini. Alexandria tadi sini nih ya.
Jadi perpindahan tadi pembahasan kita dari Alexandria di sini di Mesir, ini ke Athena di sini nih. Yunani di sini Athena ibu kotanya nih. Ya. Ini Athena. Makanya Athena dulu ini kan dekat dengan ini. Ini kan ini batasnya Eropa ya. Maka biasa disebut di sini adalah Asia Kecil di sini. Karena dianggap masih masuk wilayah Asia di sini, ya ke sini. Makanya juga Siprus ini, ya, Siprus tadinya dianggap masuk dari Asia, walaupun sekarang terbagi dua. Ada Siprus Asia dan ada Siprus Eropa sekarang ini. Jadi Siprus sekarang terbagi dua. Ya, kita lihat di sini nih, terbagi dua ini. Ya. Jadi ada yang masuk Asia, ada yang masuk Eropa di sini nih. Ya. Yang masuk Asia di sini adalah wilayah Turki, yang masuk Eropa adalah wilayahnya Yunani. Jadi kita akan tadinya ya Yunani. Ya. Sampai ke sini kalau ini Yunani ya. Nah, kita lihat di sini adalah Israel di sini. Ya. Israel. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah Laut Tengah dulu. Ya, ini adalah Athena. Ya, ini adalah Alexandria. Jadi nanti kalau yang namanya Yunani kuno dulu di sekitar sinilah. Walaupun terutama pusatnya di sini nanti pindah ke sini waktu Romawi. Ya, itu di sini. Nah, jadi nih kalau misalnya bahasa Inggris itu Levant, itu biasanya daerah sekitar sini sebagian Turki, Suriah, Yordania, Israel dan masuk ke sini. Jadi kalau kita baca hadis Nabi berbicara tentang Dimashq itu adalah yang sekarang disebut dengan Damaskus. Damaskus itu kan sempit, cuma kota. Kalau dulu namanya Dimashq itu adalah semua wilayah yang ada di sini. Ya. Jadi wilayah dari sini ke sini namanya Dimashq. Ya. Diterjemahkan biasa dengan Liwan. Ya. Nah, jadi kalau kita tadi lihat ini adalah yang kita bicarakan tadi ini Spanyol. Ya, ini Selat Gibraltar. Ya. Ini adalah seberang Gibraltar. Jadi selatnya cuma segini nih. Ya. Nyebrang di sini aja nih ke sini. Ya. Ini kan dekat sekali. Ya. Di sebelah sini adalah sudah Spanyol ini. Ya. Jadi sudah Spanyol di sebelah sini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya kira gambaran kita sudah ketemunya dengan melihat peta ini. Apa yang kita bicarakan sekarang yaitu sekitar Laut Tengah ini. Ya. Nah, tadi ya. Ya, sekitar sini lah. Ya. Laut Tengah di sini nih. Ya, sampai masuk ke sini. Kalau di sini tidak masuk Laut Tengah, ini Laut Tengah di sekitar sini. Ya. Kalau ini Laut Tirenia, itu keluar ke Atlantik di sini. Laut Atlantik Utara. Ya. Nah, di sini adalah Laut Tengah. Nah, jadi pusat peradaban dulu cuma sekitar sini. Di Mesir, Yunani, dan Turki dan sekitarnya sini. Muter-muter di sinilah. Nabi-nabi dulu sekitar sini. Ya. Nah, jadi kurang lebih itu. Mari kita masuk lagi ke sini. Jadi Zenos sebelumnya adalah seorang pedagang. Namun karena suatu saat dia kehilangan kekayaannya dalam perjalanannya melalui laut. Jadi melalui laut berarti di sini nih. Ya. Jadi sangat mungkin perjalanannya mungkin dari Alexandria sini mungkin ke laut sini atau mungkin dari sini ke pokoknya di dalam perjalanannya ya. Perjalanan melalui laut ke Athena karena dia menuju ke Athena dia ke sini. Ya. Jadi dia ke sini. Bisa juga dari sini ke sini, bisa juga memang dari Alexandria ke sini. Ya, bisa. Ini Alexandria tadi di sini kita lihat ini. Bisa saja dari sini dia nyebrang ke sana, tapi bisa juga dari sini saja ke sini. Tapi intinya adalah dalam perjalanan itu disebutkan di sini ya kehilangan kekayaannya dalam perjalanannya melalui laut ke Athena. Akhirnya kemudian dia bertemu dengan Krates. Krates ini adalah seorang filosof. Tentu sangat terpukul kehilangan seluruh kekayaannya. Tapi kemudian bertemu dengan Krates, seorang filosof yang mengajarinya bahwa harta kekayaan tidaklah berarti apa-apa bagi kebahagiaan manusia. Nah, jadi ini perbedaannya antara filosof. Jadi walaupun filosof itu bukan Islam, sama pandangannya itu bahwa melihat hakikat alam materi. Hakikat alam materi itu tidak ada dalam pandangan filosof. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa kekayaan tidak berarti apa-apa bagi kebahagiaan manusia. Artinya bahwa tidak ngaruh pada kebahagiaan manusia. Kebahagiaan manusia tidak dikaitkan dengan harta kekayaan. Kalau kebahagiaan itu dikaitkan dengan harta kekayaan, berarti semakin kaya orang semakin bahagia. Tapi kebalikannya sering terjadi. Ada orang kaya tambah stres, ya, gitu. Jadi kebahagiaan kata Krates itu tidak berarti apa-apa. Pada dasarnya
ajaran-ajaran Zeno diambil dari pemikiran Socrates dan Heraklitus. Heraklitus ini juga adalah pra-Socrates. Zeno mengatakan bahwa kebahagiaan manusia diperoleh dari kehidupan yang serasi dengan alam. Di bagi Zeno, kebahagiaan itu kalau kita berjalan serasi dengan alam. Bahwa yang bermanfaat bagi manusia hanyalah kebaikan. Jadi yang bermanfaat bagi manusia adalah kebaikan, berbuat baik. Sementara kekayaan dan kemiskinan, kesehatan atau rasa sakit, kehidupan atau kematian tidaklah bermakna apa-apa. Itu kata Zeno. Kita balik lagi ke atas. Ini tadi kita sudah sampai sini. Jadi kita baca lagi dari sini. Jadi dari kalangan filosof Yunani dan Aleksandrian, Mulasadra mengutip filosof dari pra-Socrates melalui Plato dan Aristoteles ke Neoplatonis, bahkan juga Stoik. Kalau Stoik itu ajaran yang sangat sekarang lagi di Indonesia, di berbagai negara, di negara modern, mulai banyak dipelajari Stoikism. Karena Stoikism itu adalah sederhana, bukan berarti tidak kaya, tapi sederhana. Sederhana, tetapi tetapi yang penting bagi dia bukan apa yang kita gunakan, apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita rasakan. Stoikism. Makanya orang-orang Stoik itu biasanya sederhana, pakaiannya sederhana. Boleh jadi dia banyak uangnya, tetapi dia memilih yang sederhana saja. Itu Stoikism. Nah, saya nggak tahu apakah Rocky Gerung itu adalah Stoikism, tapi sepertinya seperti itu, karena Rocky Gerung itu kan cukup pembelajar filsafat ya, pengkritik yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat pakaiannya sangat sederhana, lihat aja kalau dia tampil, dia sederhana sekali, baju kos biasa. Nah, apakah itu adalah beliau adalah Stoikis? Wallahualam. Tapi intinya adalah Stoikisme itu selalu sederhana, selalu sederhana. Jadi miriplah nanti dengan para sufi. Nah, sufi juga begitu. Namun demikian, Mulasadra mempunyai ketertarikan yang lebih khusus terhadap filosof pra-Socrates. Jadi dia tertarik pada filosof-filosof yang sezaman atau setelah Socrates dari kalangan pra-Islam, tetapi secara khusus lagi dia tertarik kepada filosof pra-Socrates. Jadi tertarik pada filsafat pra-Socrates ini. Yang muncul lantaran kedekatannya dengan tradisi dan pemikiran Isyraqi. Nah, jadi dia mulai sadar menganggap bahwa pemikiran pra-Socrates itu dekat, isinya, kandungannya dekat dengan tradisi pemikiran Isyraqi. Isyraqi adalah Suhrawardi. Shihabuddin Suhrawardi. Jadi dia lebih dekat kepada ajaran Suhrawardi. Dia sangat mengenal sumber-sumber tradisi filsafat pra-Socrates. Jadi coba kita lihat. Seorang Mulasadra yang ahli tafsir, yang macam-macam itu, dia sangat mengenal sumber-sumber tradisi filsafat pra-Socrates. Nah, jadi inilah yang kita lihat daripada para ulama kita, pembelajar luar biasa. Semua dia ketahui. Jadi mengenal sumber-sumber tradisi filsafat pra-Socrates di dalam antologi. Ingat, antologi bukan ontologi. Apa bedanya ontologi dengan antologi? Kalau ontologi itu adalah berbicara tentang ada. Ontologi adalah ontos dan logos. Yaitu ontos itu adalah being, logos artinya pengetahuan. Jadi ontologi adalah pengetahuan tentang yang ada. Jadi bisa dikatakan ontologi itu adalah knowledge, pengetahuan tentang being, tentang yang ada. Jadi di dalam ontologi. Kalau antologi itu adalah karya-karya. Jadi karya-karya berbahasa Arab. Jadi susunan karya-karya berbahasa Arab yang begitu banyak namanya antologi. Biasa juga ada antologi puisi. Nah, kalau kita punya buku antologi puisi, berarti di dalamnya banyak puisi tuh. Artinya banyak karya disatukan jadi satu buku. Jadi bukan cuma satu penulisnya, ada banyak puisi dikumpulkan di dalamnya, baru dijadikan satu buku. Biasanya sudah dengan antologi puisi. Di dalam antologi berbahasa Arab, seperti misalnya tulisan Ibnu Hindu. Mungkin ini orang Hindu sehingga disebut dengan Ibnu Hindu. Dan Ibnul Fatik.
Bahkan dia menulis interpretasi amat mendalam terhadap ajaran filosof Yunani ini. Jadi Mullah Sadra bukan hanya mempelajari, bahkan juga menulis lagi interpretasi. Kalau bahasa Al-Qur'annya tafsir ya. Kalau bahasa Arabnya adalah syarah. Ya. Menulis syarah tafsir yang amat mendalam terhadap ajaran filosof Yunani ini. Ya. Sebagai contoh adalah ketika dia menerjemahkan konsep air dalam pemikiran Thales. Ingat saya sampaikan, pemikir Prasokratos yang terkenal adalah Thales, Anaximander, Anaximenes, dan sebagainya termasuk tadi Demokritus. Nah, Thales ini berpikir mengatakan bahwa asal segala sesuatu itu dari air. Itu Thales. Maka coba disampaikan di sini tentang air itu. Ya. Air. Nih, Thales. Dengan substansi psikospiritual. Nah, jadi bagi Mullah Sadra, air yang dimaksud Thales di sini adalah bukan air fisik, ya, tetapi substansi psikospiritual. Ya. Jadi air itu adalah hakikat daripada rohani kita, jiwa rohani kita, jiwa spiritual rohani. Jadi substansi dari jiwa rohani kita, spiritual kita. Kebetulan kan dalam Al-Quran dikatakan bahwa arasy Allah itu di atas air. Karena arsyu alal ma. Arasy Allah itu di atas air. Jadi kalau kita lihat itu ada di surat berapa ya? Surat Yunus kalau tidak salah. Ya. Coba kita cari di sini. Jadi dia. Karena arsy alal ma. Jadi surat Hud bukan surat Yunus, surat Hud, surat yang ke-11 ayat 7 ini ya. Jadi surat Hud ya. Jadi kita lihat di sini surat 11 ayat 7. Ini surat Hud, surat 11 ayat 7. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini kata-kata ini sering kita jadikan contoh pada saat kita berbicara tentang jamak muannas salim. Ya. Yang kalau bentuk mansubnya justru di kasrah. Mansub itu nasab. Jadi biasa yang namanya mansub itu di nasab, bentuk umumnya kan di fathah seperti ini, al-ardah. Karena dia kan namanya mansub karena dia objek maf'ul bih. Ini contohnya wal ardah. Objek dari kata khalaqah. Dialah Allah yang menciptakan. Harusnya samawata, tetapi kan tidak ada samawata dalam jamak muannas salim. Maka disebut ini adalah samawati di sini. Posisinya disebut dengan mansub, tapi alamatun nasbi kasrah. Ya, biasanya kan kalau di sini mansub dan alamatun nasbi adalah fathah. Kalau di sini justru fathah. Kenapa? Limaza? Kenapa? Li'annahu al-jam'ul muannas as-salim. Karena dia adalah jamak muannas salim. Ya. Jadi kita ulangi. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. Ya, dalam 6 masa. 6 hari, 6 masa di sini. Wa kana arsyuhu, dan adalah arasnya alal ma, di atas air. Wa kana arsyu alal ma. Saya kira Mullah Sadra paham betul ayat ini, sehingga kemudian dia tertarik dengan pendapat Thales tadinya yang menganggap bahwa kehidupan ini adalah bermula dari air. Karena dikatakan kana arsyu alal ma'i. Ya. Nah, kita teruskan di sini tadi. Jadi ini kata Mullah Sadra ya. Jadi Mullah Sadra menganggap ini adalah substansi psikospiritual, bukan air zohir saja. Ya. Sebagai contoh adalah ketika dia menerjemahkan konsep air dalam pemikiran Thales dengan substansi psikospiritual pertama dari kosmos. Kosmos, alam semesta. Jadi psikospiritual pertama dari kosmos. Ya, bahasa Inggrisnya the prime psycho-spiritual substance of the cosmos. Ya. Jadi adalah disebut sebagai, terjemahnya di sini, substansi psikospiritual pertama dari kosmos. Ya.
Jadi ini terjemahan ini dari sini ya. Ya, terjemahkan ke sini. Dan bukan hanya sebagai unsur fisik. Jadi tidak bisa kita lihat sebagai unsur fisik. Malah dia, yaitu dia maksudnya Mullah Sadra, mengidentifikasi air ini sama dengan nafas Sang Maha Pengasih, nafsur Rahman ini. Jadi bagi dia adalah yang disebut dengan air ini adalah nafsur Rahman. Jadi dia menganggapnya sebagai nafs ar-Rahman, ya, nafsur Rahman. Nafs Sang Maha Pengasih. Nafs itu artinya dirinya dalam tradisi sufi. Karena dalam tradisi sufi ada namanya nafsur Rahman. Di antara filosof Prasokrates, Mullah Sadra menaruh perhatian khusus kepada Pitagoras. Di antara filosof Prasokrates, Mullah Sadra menaruh perhatian khusus kepada Pitagoras. Jadi yang lain tadi juga, seperti tadi misalnya Zeno kan, ya, Thales juga, ya, ini adalah Prasokrates. Tapi secara khusus lagi, kan tadi Mullah Sadra tertarik kepada filsafat-filsafat pra-Islam. Pra-Islam itu terutama lagi Prasokrates. Prasokrates terutama lagi, jadi khususnya khusus. Secara khusus lagi kepada Pitagoras. Ya. Jemaah sekalian, walaupun Bapak Ibu bukan filosof, pasti mengenal Pitagoras. Ya. Kalau tidak mengenal Pitagoras, berarti tidak pernah sekolah. Ya. Jadi ini adalah Pitagoras. Ya. Saya kira bahwa Bapak Ibu pasti kenal namanya rumus Pitagoras. Nah, itu dari sini Pitagoras. Ya. Rumus Pitagoras itu adalah ya, biasa diartikan dengan A sama dengan akar. Ya. Kuadrat tambah C kuadrat. Gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah rumus Pitagoras. Ya. Jadi Pitagoras ini adalah filosof, tapi juga ahli matematik. Dialah yang paling pertama membuat formula sisi segitiga tadinya. Jadi kalau kita punya segitiga, maka kemudian Pitagoras bisa menghitung sisi-sisinya berdasarkan rumus Pitagorasnya tadi. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini Pitagoras. Ya. Nah, ini Pitagoras dari mana? Ini dari orang Alexandria, Mesir. Dari Alexandria. Dialah paling pertama mengukur ketinggian piramida tanpa harus memanjat ke atasnya. Karena waktu itu orang memanjat ke atasnya takut kan, tidak ada anunya, belum ada tiang seperti sekarang. Cuma batu disusun-susun. Nah, pertanyaan bagaimana mengukur itu tingginya piramida di Mesir. Ya. Bagaimana caranya mengukur piramida di Mesir kan begitu. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya. Kan piramida itu kan berbentuk begini, ya. Nah, piramida berbentuk begini, ya. Nah, gimana caranya mengukur ketinggiannya ini? Ya. Coba. Berapa tingginya ini piramida? Ya. Kita anggap ini piramida ya. Berapa tingginya ini piramida? Nah, bayangkan kan tinggi sekali itu. Coba lihat asalnya di videonya itu tinggi sekali. Ya. Nah, gimana mengukur tingginya harus manjat? Ya, kan nggak mungkin. Nah, diukurnya nanti adalah dengan menggunakan rumus Pitagoras. Caranya adalah menunggu matahari menimpa ini, ya, menimpa ke bawah, baru kemudian membentuklah segitiga bayangannya. Nanti bayangannya itu digunakan rumus Pitagoras sehingga ketahuan tingginya di sini, kayak begitu. Ya. Nah, jadi dari rumusnya, makanya rumus Pitagoras ini yang digunakan untuk mengukur ketinggian piramida. Nah, kita teruskan. Jadi di antara filosof Prasokrates, Mullah Sadra menaruh perhatian khusus kepada Pitagoras, ya, yang dianggapnya sebagai contoh dari seorang arif. Jadi coba kita lihat, ternyata orang belajar matematika itu bisa jadi arif. Ini matematika ini. Jadi matematika itu yang menarik, karena matematika itu sebetulnya adalah logika, sebetulnya itu matematika. Ya. Dan banyak filosof itu adalah basisnya matematika. Ya, di dunia modern juga. Contohnya misalnya apa namanya? Contohnya misalnya
filosof Cartesius, Descartes, Descartes yang mengatakan cogito ergo sum, saya ada karena saya berpikir. Itu kan disebut dengan Descartes atau Descartes. Nah, itu adalah ahli matematika. Dia yang paling pertama membuat ini. Kan yang disebut dengan dia disebut dengan Cartesian. Yang di sini adalah X, di sini adalah Y. Di sini adalah Y negatif, di sini adalah X negatif. Kan begitu. Ini adalah disebut dengan diagram Cartesian. Diagram Cartesian di sini. Dan ini sangat bermanfaat sekarang ini. Nah, yang pertama bikinnya itu adalah Cartesian, dan itu adalah filosof. Disebut sebagai bapak rasionalisme Eropa modern setelah terjadinya Renaissance. Itu adalah Descartes. Jadi, jemaah sekalian, kita sudah lihat banyak sekali. Bertrand Russell penulis buku The History of Modern Western Philosophy. Jadi, The History of Western Philosophy. Nah, itu adalah penulisnya adalah Bertrand Russell. Itu Bertrand Russell dia dari matematika. Dia menulis buku matematika namanya Principia Mathematica bersama dengan White Northhead. Ya. Jadi itu adalah matematika. Coba kita lihat di sini bukunya. Coba kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Bertrand Russell. Bertrand Russell. Ya. Ini dia namanya Bertrand Russell. Bertrand Russell ini adalah, coba kita lihat sini nih. Nah, kita lihat di sini nih. Ya. Bertrand Russell atau nama aslinya Bertrand Arthur William Russell. Ya. Atau Earl Russell ketiga. Ya. Lahirnya tahun 72, meninggal tahun 1970. 1872 sampai 1970, jadi 100 tahun ya, hampir 100 tahun. Jadi 98 tahun baru meninggal ya. Ya, adalah seorang filosof, ahli logika. Nih, perhatikan, filosof, ahli logika, matematikawan, dan intelektual publik Inggris. Ya. Ia memiliki pengaruh pada matematika, logika, terutama kalau matematika teori himpunan. Kalau kita bicara tentang matematika, ada himpunan tuh, himpunan semesta dan sebagainya. Diagram Venn itu himpunan tuh. Ya, jadi kalau kita belajar diagram Venn itu pasti masuk teori himpunan. Ya. Dan berbagai bidang filsafat analitik. Ya, coba kita lihat. Ya. Bukunya sangat terkenal itu adalah The History of Western Philosophy. Mana bukunya di sini? Gak ada ya. Nah, pasti ada, harusnya karya terkenalnya adalah The History of Western Philosophy. Ya. Harusnya ada di sini karyanya nanti. Ya. Masa kecil, kemudian karyanya, pendidikan, awal karir, Perang Dunia Pertama, kemudian mana ini? Harusnya ada karyanya di sini. Ya, ya kemudian panjang ini ceritanya. Ya. Karena ini termasuk filosof besar. Ya. Mana karyanya jauh ke bawah. Ya. Daripada cari panjang lebar ya, kita tulis saja di sini. Ya. Nah, jadi karyanya adalah ini, kita tulis saja di sini, The History of Western. Nah, ya. History, bukan The History of Western Philosophy ini dia. Ini adalah karya terkenal daripada Bertrand Russell tadi ini. History of Western Philosophy adalah buku tahun 1926. Karya filosofi Inggris Bertrand Russell tadinya yang 1872 sampai 1870. Jadi orangnya dia, karena tadi kelahirannya sama. Ya, sebuah survei filsafat barat dari filsuf Prasokrates hingga awal abad ke-20. Setiap bagian utama buku ini diawali dengan uraian latar belakang sejarah dan seterusnya. Tapi yang menarik di mas kalian ya, ini kalian kan tebal ini. Jadi filsafat barat itu bukan hanya Eropa, tetapi sejak zaman Yunani, Romawi sampai Eropa modern. Tetapi di tengah-tengah buku itu, di tengah-tengah buku History of Western Philosophy ini, ada satu bab yang judulnya filsafat Islam. Ya, jadi
Di dalam buku ini ada satu bab, di dalamnya adalah berbicara tentang filsafat Islam. Ya. Orang pada protes pada saat itu. Loh, ini kan judulnya History of Western Philosophy. Kenapa ada filsafat Islam di sini? Ada satu bab kata dia di sini. Apa kita lihat? Ketika dia menjawab, dia katakan, saya menyimpan bab filsafat Islam di sini karena kalau tidak ada filsafat yang satu ini, tidak akan ada filsafat Eropa modern. Filsafat Yunani dan Romawi akan hilang begitu saja seandainya tidak pernah ada satu masa yang disebut dengan filosofi filsafat Islam. Jadi filsafat Islam lah yang menyelamatkan filsafat Yunani dan Eropa dan Yunani dan Romawi. Dan kita sudah lihat tadi pada pengetahuan Mullah Sadra misalnya. Coba. Kita lihat tadi Mullah Sadra pengetahuan tentang filsafat pra-Islam, terutama Yunani dan Romawi, terutama lagi Prasokrates, terutama tadi lagi Pythagoras. Jadi ini bahkan dia mendapatkan hadiah Nobel ini ketika Russell dianugerahi penghargaan Nobel dalam sastra pada tahun, jadi melucu, dia matematikawan, filosof, tapi diberikan hadiah dalam bidang sastra. Pada tahun 1950, The History of Western Philosophy disebut sebagai salah satu buku yang membuatnya memenangkan penghargaan. Jadi ada yang mengatakan bahwa penyebab dia mendapatkan penghargaan Nobel dalam sastra adalah buku ini, The History of Western Philosophy, ya, sejarah filsafat Barat. Ya. Coba kita lihat Mas sekalian. Nah, jadi dengan demikian, ya, ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa pengetahuan itu luas, dan hebatnya lagi bahwa para filosof kita, para ulama kita, bukan saja filosof tapi ulama yang kita bicara, Mullah Sadra, Al-Ghazali, kan semuanya adalah ulama. Itu memiliki perspektif pengetahuan sedemikian rupa. Mohon maaf, belakangan ini agak terjadi penurunan. Itulah menyebabkan kualitas Islam juga rendah. Ya, namanya ulama sekarang pasti pengetahuan tentang fikih, tata cara ibadah saja. Begitu keluar dari situ biasanya tiba-tiba jadi agak kaku, agak gamang, tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Ya. Saya pernah nonton di YouTube seorang ulama besar bergelar profesor lulusan Timur Tengah, doktor, ditanya tentang hukum cryptocurrency. Waduh, bagi kita yang paham, jawabannya mohon maaf sangat-sangat bisa disebut memalukan. Ya. Sangat-sangat pengetahuannya tidak ada, tetapi mau bicara seakan-akan dia tahu. Nah, itu contoh yang paling konkret. Nah, kalau ulama-ulama dulu itu semua dia tahu, ya, semua mereka tahu, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hadis, tetapi semua mereka tahu. Dan kita sudah lihat di dalam kaitannya dengan ini. Ya. Di antara filosof Prasokrates, Mullah Sadra menaruh perhatian khusus kepada Pythagoras, ya, yang dianggapnya sebagai contoh dari seorang arif. Bayangkan, Pythagoras, ya, yang ahli matematika itu dianggap sebagai arif dan teosof. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Semakin luas pengetahuan kita, semakin tawadu orang sebetulnya. Karena dia luas sekali pengetahuannya. Pythagoras ini luas sekali pengetahuannya, dia filosof, dia juga ahli matematika, dia arif dan bijaksana. Ya. Sama juga dengan tadi, siapa namanya, Bertrand Russell di sini. Ya. Bertrand Russell ini orangnya sangat sederhana. Pada bayangkan kita lihat di sini pemegang hadiah Nobel di sini tadi. Ya. Mana tadi? Ya, pemegang hadiah Nobel tadi di sini. Ya. Nih. Sebagai dianugerahi penghargaan Nobel ini, penghargaan Nobel dalam sastra. Dan kita lihat ini mendapatkan uang yang banyak nih. Keberhasilannya buku ini memberikan Russell, keberhasilannya dalam memenangkan penghargaan Nobel, memberikan Russell keamanan finansial untuk bagian terakhir daripada hidupnya. Jadi berkat hadiah Nobel itu kan juta US dollar. Berkat penghargaan yang diterimanya, maka memberikan kepada Russell keamanan finansial untuk bagian terakhir hidupnya, yang kita lihat tadinya sampai umur 98 tahun ini. 1970 kurang 1872 ini adalah 98 tahun. Ya. Pada saat itu kan usia tua sudah tidak produktif orang, dan pada saat itu butuh dukungan finansial. Tapi berkat penghargaan Nobelnya dia bisa. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Ya.
contoh-contoh orang, dan kita lihat orangnya sederhana juga. Ini tadi, lihat tadi apa nama fotonya di sini di atas ya. Yang pemegang hadiah Nobel namanya Bertrand Russell, yang ahli matematika dan filosofi itu ini. Ya, dia termasuk untuk Eropa, termasuk tampannya di bawah rata-rata. Sampai ada seorang perempuan, ini kan Bertrand Russell ini tidak menikah kalau tidak salah itu ya, nanti baca di sini. Ya, dia saking saking cintanya kepada pengetahuan, dia tidak menikah, mirip dengan Rocky Gerung tadi, ataukah pastor tidak menikah. Suatu saat ada seorang wanita cantik terkenal, favorit apa namanya, terkenal di masyarakatnya di Inggris ya, kan dihormati di Inggris ya. Oh, memangnya seorang pendeta ini, Russell adalah seorang Earl Russell ya, seorang pendeta yang sangat dihormati di Inggris. Tapi dia bukan pastor ya, tapi artinya dia pendeta dalam pengertian, kalau pendeta kan biasanya lebih kepada apa ya, kepada Protestan, bukan Katolik. Kalau Katolik pastor biasanya ya. Nah, intinya adalah dia tidak menikah. Lalu kemudian seorang wanita yang sangat cantik di Inggris pada saat itu menawarkan diri. Tuan Russell, kan tidak ada wanita yang mau kepada Anda. Bagaimana kalau Anda nikah dengan saya saja? Ya, supaya nanti anaknya cantik seperti saya dan cerdas seperti Anda. Ya. Anaknya ganteng seperti saya kalau dia laki-laki, dan pintar seperti Anda, kata perempuan itu. Apa jawaban Russell? Itu kemungkinan pertama. Tapi bisa juga kemungkinan kedua, kata Russell. Dan kita tidak tahu kemungkinan mana yang terjadi. Bagaimana kalau yang terjadi kemungkinan kedua, kata Russell? Kata itu apa itu kemungkinan kedua? Nanti anak kita buruk wajahnya seperti saya, tetapi dungu seperti Anda. Dungu seperti Anda, kan gitu. Gimana kalau anaknya sudah buruk seperti saya, terus dungu seperti Anda? Ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah apa namanya, anekdot-anekdot di dalam filsafat Russell. Kita balik ke sini lagi. Di antara filosof Prasokrates, Mula Sadra menaruh perhatian khusus kepada Pitagoras, yang dianggapnya sebagai contoh dari seorang arif dan teosof. Dan sekali lagi dia mengikuti Suhrawardi, ya, Suhrawardi dan mazhab Isyraki atau mazhab iluminasi. Ya. Di dalam tulisan-tulisan Mula Sadra dapat ditemukan perujukannya, rujuk referensinya kepada Golden Verses. Ya. Golden Verses ini diterjemahkan oleh Mula Sadra menjadi Ar-Risalah Az-Zahabiyah. Versesnya diterjemahkan Risalah, Goldennya diterjemahkan Az-Zahabiyah. Jadi apa namanya, kita artikan dengan Risalah keemasan. Lalu begitulah. Jadi Risalah keemasan. Pengaruh pandangan Pitagoras terhadap ajaran-ajaran Mula Sadra bisa dirunut bukan hanya karena faktor-faktor isyraki di dalamnya. Artinya, ingat yang namanya Suhrawardi itu jauh di belakangnya Pitagoras. Pitagoras ini tadi sebelum Sokrates ya. Sokrates saja itu hidup tahun 400-500-an sebelum Masehi. Ya, coba kita lihat sini. Kita lihat masa hidupnya Sokrates ya. Sokrates. Nah, Sokrates ini adalah, kita lihat ini. Ya. Sekitar 470 sebelum Masehi. Jadi katakanlah 500 tahun sebelum Masehi. Sampai segini. SM ini sebelum Masehi. Ya. Kalau bahasa Inggris before Christ ya. Jadi 470 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi katakanlah 500 tahun, setengah apa ya? Setengah milenium. Ya. Setengah milenium sebelum Masehi. Ya. Sedangkan yang namanya tadi siapa? Yang namanya tadi Syukrawardi, wah itu abadnya ke sini sudah tahun 1200-an itu kalau Syukrawardi. Coba kita lihat sini. Ya, Syukrawardi ya. Sihabuddin Syuhrawardi. Ya, Syuhrawardi ini. Ini Sihabuddin Syuhrawardi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah ya,
Ini adalah mana tadi lahirnya di mana nggak disebutkan di sini, ini di atas nih. Ya. Suhrawardi adalah lahir di Zanjan, Iran, Zanjani. Makanya kan ada biasa Rafsanjani. Tahun 1155 sampai 1100 ya 1200 tahun lah. Sampai 1191 Masehi. Jadi usianya masih muda, 30-an tahun baru meninggal. Dibunuh, digantung. Di 1155 sampai 1191. Jadi berselisih berapa tahun tadi itu? Berselisih sekitar 1700 tahun dengan Socrates tadinya. Ya. Baru Socrates ya, belum Pitagoras. Kalau Pitagoras lebih jauh lagi. Ya. Kita lihat lagi Pitagoras di sini. Ya. Pitagoras ya. Pitagoras ini 570 tahun sebelum Masehi. Lebih tua daripada Socrates tadi. Berselisihnya sekitar 100 tahun. Jadi lahir sekitar tahun 570 Masehi. Meninggal 490. Jadi ketika Pitagoras meninggal, ini tadi Socrates tadi baru lahir nih, lahir 470. Ini meninggalnya 495 gitu. Ini kan sebelum Masehi. Jadi 20 tahun lebih Pitagoras meninggal, baru lahir tadi Socrates, ya, 47 tahun. Kan itu mundur kalau sebelum Masehi. Jadi tadi meninggal di sini 495, di sini lahir 9470, berarti 25 tahun. 25 tahun Pitagoras meninggal, baru Socrates lahir. Jadi begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah jauh sebelum Socrates. Itu adalah Pitagoras. Ya. Tetapi sudah banyak berbicara tentang masalah-masalah isyrak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Suhrawardi. Apakah Suhrawardi membaca mereka? Jawabannya iya, pasti Suhrawardi juga membaca mereka. Ya. Jadi kita teruskan tadi ya, pengaruh pandangan Pitagorean. Pitagoras itu artinya ajaran-ajaran Pitagoras ya. Terhadap ajaran-ajaran Mula Sadra bisa dirunut bukan hanya karena faktor-faktor isyraki di dalamnya, tetapi juga karena karya-karya tertentu seperti Rasailnya Ikhwan Safa. Ikhwan Safa ini ada satu kelompok persaudaraan yang menulis buku namanya Rasail. Ya. Dalam konteks yang murni metafisik, adanya warna pemikiran Pitagorean di dalam doktrin-doktrin Mula Sadra adalah karena simpati dan ketertarikan spiritualitas Islam terhadap ajaran-ajaran Pitagoras atau Pitagorean yang sedari awal perkembangan peradaban Islam sudah membaur dengan dimensi-dimensi tertentu dari esoterisme Islam. Kita sampaikan bahwa pembahasan kita sebelumnya sudah kita bahas tentang esoterisme. Esoterisme ini adalah lawan daripada eksoteris ya. Lawannya adalah eksoteris. Eksoteris ya. Eksoteris ya. Adalah eksoteris. Jadi eksoteris lawan esoteris. Kalau eksoteris ini bersifat di luar kayak fikih, ajaran-ajaran zahir. Kalau ini adalah batin. Jadi eksoteris, esoteris. Dimensi-dimensi tertentu dari esoterisme Islam. Simbolisme matematika. Ini diajarkan oleh Pitagoras. Simbolisme matematis. Keharmonisan dan kesatuan di dalam kearifan Pitagorean secara morfologi mirip dengan struktur metafisis Islam yang di dalamnya keharmonisan dan kesatuan sebagaimana juga simbolisme matematis memainkan peranan yang penting. Pertanyaannya, kok bisa ada kesamaan? Padahal kan dia bukan Islam. Nah, perlu kita sampaikan jemaah sekalian terbahagia bahwa berdasarkan sejarah filsafat, sebagian filosof yang menganggap atau sebagian ahli sejarah filsafat menganggap bahwa filosof pertama itu ataukah bapak filsafat itu atau yang pertama mengajarkan pengetahuan filsafat itu adalah namanya Hermes. Ya. Jadi pembelajar pertama itu adalah Hermes ya. Hermes. Bukan merek tas ya. Ini Hermes ini filosof, ya, bukan merek tas. Jadi ibu-ibu jangan salah paham.
Hermes. Nah, kata para ahli sejarah filsafat, ada mengatakan bahwa Hermes ini adalah namanya daripada Nabi Idris. Ya. Jadi katanya kata Idris ini mirip dengan bahasa Yunani. Ya ini. Ini adalah Idris kan pembelajar ya, dari kata darsa Yadusu. Ya, Idris. Jadi ini dari kata darasa Yadusu itu kan belajar. Darasa Yadusu ya. Darasa. Dari kata darasa ya, Yadrusu ya. Lalu kemudian lahirlah kata darsun, kamu itu. Darsun. Nah, di bagian pembelajar bahasa Arab ini pasti sering ketemu kata darsun ini. Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ad-darsul salis dan sebagainya. Nah, dari sini muncullah kata Idrisun. Jadi Idrisun. Lahirlah kata Idrisun ya. Jadi Idrisun. Idris. Nah, seperti itulah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ada yang mengatakan bahwa Hermes itu adalah filosof pertama. Ya, disebut dengan Nabi Idris. Makanya disebut Nabi Idris karena dia lah yang pertama mensistematika. Dan kita tahu Nabi Idris itu dalam hierarki kenabian kan nomor 2 setelah Nabi Adam. Jadi kan dari awal. Jadi Adam, baru Idris, baru Nabi Nuh, baru Nabi Hud, baru Nabi Saleh, baru Nabi Ibrahim, ya, Nabi Lut, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya filsafat itu dari Nabi sebetulnya. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini coba kita lihat ini. Simbolisme matematis, keharmonisan, dan kesatuan di dalam kearifan Pitagorean, arti ajaran-ajaran Pitagoras, secara morfologis mirip dengan struktur metafisis Islam yang di dalamnya keharmonisan dan kesatuan. Sebagaimana juga simbolisme matematis memainkan peran yang penting. Coba lihat lagi mas kalian ini. Simbolisme matematis, ya, harmonisan. Ya. Simbolisme matematis, keharmonisan dan kesatuan di dalam kearifan Pitagorean secara morfologi bentuk kata mirip. Ya. Morfologi itu kan dari kata morfem dan logos. Ya. Mirip dengan struktur metafisis Islam yang di dalamnya keharmonisan dan kesatuan, sebagaimana juga simbolisme matematis memainkan peran penting. Loh kok memang dalam Islam ada matematis? Ya baca aja Al-Quran. Al-Quran itu sangat matematis. Kata-katanya saja alaihatis atasyara. Di atasnya ada angka 19. Coba lihat. Itu adalah di dalam surat, ya di atas ada angka 19. Jadi matematis sekali kan. Kita lihat di sini nih. Ya ini. Surat Al-Mudassir, surat 74, ayat 30. Alaiha tis'at asyara. Di atasnya ada 19. Cuma disebut malaikat penjaga. Ini alaiha, ini tidak ada kata malaikat di sini. Alaiha tis'at asyara. Di atasnya ada angka 19. Dan kita sudah terangkan bahwa 19 ini adalah bilangan prima yang paling rumit. 19 itu kan bilangan prima satu ya. Angka 19. Angka 19 ya. Satu adalah bilangan prima. Yang rumit ya. Ya. Angka 3, angka 5 saja kan susah tuh. 7 misalnya sudah susah. Ini 19. Mencari benda bilangan-bilangan yang dibagi sini pasti susah. Mencari bilangan yang bisa dibagi angka 19 tidak gampang. Karena ini adalah bilangan prima. Ya. Yang kedua, 19 ini adalah gabungan dua bilangan awal dan akhir. Kan bilangan itu kan 1 sampai 9 sebetulnya. Aslinya, bilangan asli. 1 sampai 9 kan. Ini adalah bilangan. Kita sebut kemarin angka 0 itu adalah netral. Bukan tidak bernilai. Pembahasan kita tadi malam. Jadi 1 9 sebetulnya bilangan itu. 1 sampai 9. Jadi kalau orang menghitung anak-anak pasti nilai 1 sampai 9.
Ya, seperti itu. Jadi angka-angka itu 19, belakangan baru munculkan angka 0. Ini belakangan. Jadi 0 ini belakangan ditemukan. Jadi 1 sampai 9. Ya. Ini digabung jadi 19. Dan hebatnya lagi, Al-Quran semuanya habis dibagi 19. Ya, yang kita sampaikan, jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat. Dan ini adalah habis dibagi 19. Ya. Habis dibagi 19. Coba kita lihat. Ya. Sini tapi ini kekecilan ya. Habis dibagi 19. Itu adalah dapat ya berapa ini? 60. 6. Ya, dapat 6 kali 10, 60, 6 kali 90. Jadi dapat 6. Ya. Nah, jadi ini jelaskan terbagi. Jadi semua surat gitu. Bismillah. Ada satu surat tidak ada bismillahnya, surat At-Taubah. Ternyata ada satu surat, 2 bismillah aja. Sehingga total bismillah juga adalah 114. Nah, jadi Al-Quran seperti itu jemaah sekalian. Seperti dikatakan tadi di sini. Sebagaimana juga simbolisme matematis memainkan peranan yang sangat penting. Kalau kita membaca karyanya Ibnu Arabi, cukup banyak juga membicarakan tentang matematika, terutama angka 1. Ya. Jadi, ini artinya ada kesamaan. Dan kebetulan juga Pitagoras memang ahli matematika juga. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah saya kira apa namanya pelajaran kita pada hari ini menunjukkan betapa Mula Sadra itu juga dipengaruhi oleh filosof-filosof atau keajaran-ajaran filsafat pra-Islam. Ya, pra-Islam. Terutama lagi pra-Sokrates. Terutama lagi Pitagoras. Nah, kenapa? Karena Pitagoras ini punya kesamaan dengan pemikiran isyraki di dalam Islam. Nah, mudah-mudahan jelas berbahagia pelajaran kita hari ini bisa mengingatkan kita betapa indahnya itu Islam kalau mempunyai pengetahuan yang luas seperti ini. Jangan seperti selama ini seakan-akan berislam itu cuma bicaranya cuma wudhu, puasa duha, salat sunat duha, salat duha juga urusan-urusannya hanya cari rezeki juga, biar rezekinya banyak. Ya. Coba tadi sudah lihat apa namanya tadi, yang kehilangan tadi hartanya di tengah lautan, dinasihati bahwa tidak usah kamu bersedih karena kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan harta benda tadinya, ya seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kita tidak perlu apa namanya, kita tidak tidak perlu khawatir atau untuk memperluas pengetahuan kita, jangkauan pengetahuan kita. Islam kalau cuma bicara tentang wudhu, tentang ini dan itu yang kaitannya dengan fikih-fikih saja itu sempit. Apakah fikih tidak penting? Penting, tapi itu hanya bagian kecil dari Islam sebetulnya. Islam itu mencakup, baca Al-Quran, yang bicara tentang fikih berapa sih? Coba. Bicara tentang kosmos, bicara tentang kehidupan di sini dan setelah ini. Here and the hereafter. Jadi Al-Quran itu bicara tentang here and the hereafter. Dan setelah kehidupan di sini. Ya, yaitu akhirat. Begitu luasnya. Islam berbicara mulai daripada yang sifatnya kaku seperti fikih sampai kepada yang sifatnya matematis seperti ini. Ya. Islam berbicara tentang esoteris dan eksoteris. Ya. Luar biasa. Nah, sayang seribu sayang ya semangat keberpengetahuan kita sekarang ini sangat merosot tajam. Nah, sehingga Islam itu dianggap sangat bagus Islamnya kalau sudah bisa berbicara tentang puasa-puasa sunat dan sebagainya. Kita lihat ya fenomenanya masyarakat Islam kita cuma rame-rame pergi umroh, habis itu ya gitu lagi, rame-rame puasa Senin Kemis, salat duha dan sebagainya. Tapi secara kualifikasi ya mohon maaf indeksnya sangat rendah. Ya, mudah-mudahan jemaah sekalian ini bisa mengingatkan kita bahwa ternyata ulama-ulama kita tempo dulu itu luar biasa, tetapi di Persia di Iran ini masih terjaga sampai sekarang. Dan mereka inilah yang kemudian menjadi arsitek revolusi Islam Iran. Ya, inilah arsitek revolusi Islam Iran, yaitu mereka punya pengetahuan begitu luas, yaitu seperti Imam Khomeini, Tabatabai, dan murid-muridnya. Mereka inilah disebut dengan arsitek revolusi Islam Iran. Kita misalnya baca saja apa namanya Syariati. Syariati ini adalah seorang sosiolog, ahli sosiologi, tapi kalau kita baca karya-karya seperti seorang ulama besar. Ya, seperti itu. Jadi dia tidak dibatasi oleh disiplin ilmu tertentu, tidak kaku pada sosiologinya,
tapi dia bisa membawa agama dengan pendekatan sosiologi. Kalau syariat misalnya membicarakan tentang Fir'aun dengan Musa dengan pendekatan sosiologi modern, itu luar biasa. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau misalnya Murtada Mutahari yang seorang ulama itu, seorang ayatollah itu membicarakan tentang materialisme seperti yang diajarkan oleh Marxisme, itu tidak sekali. Seperti mana misalnya juga kalau seorang misalnya Ayatullah Bakir Sadar berbicara tentang ekonomi dalam buku Iktisaduna, itu indah sekali. Nah, inilah saya kira yang harus kita sekarang kembangkan agar ya yang namanya Islam ini jangan, mohon maaf ya, selalu indeksnya di bawah. Sehingga yang terkenal dari dunia Islam, terutama kita di Indonesia, yang dikirim keluar hanyalah, mohon maaf, yang sangat rendah, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, dan sebagainya. Apakah itu profesi itu rehina? Bukan, mulia juga. Tapi indeksnya kita anggap rendah dari sisi pendidikan. Karena apa namanya skillnya itu kan pengetahuan skillnya di bawah. Ya. Beda dengan misalnya skillnya orang yang kerja di laboratorium, di lab misalnya, kerja di perpustakaan, kerja di kantor-kantor. Itu kan skill juga, tapi beda grade-nya seperti itu. Nah, jemaah sekalian terbahagia, inilah pembahasan kita pada hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Hari ini adalah tanggal 19 ya, Oktober 24. Jadi Bapak Ibu-Ibu yang ada di luar Indonesia, di Singapura dan Malaysia, kita sampaikan bahwa di Indonesia besok ini adalah peristiwa yang sangat penting, yaitu pelantikan presiden baru. Dengan demikian besok adalah terakhir masa kepresidenan Bapak Joko Widodo dan awal dari masa kepresidenan Bapak Prabowo. Jadi itulah terjadi pergantian presiden besok di Indonesia tanggal 20 Oktober. Semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih banyak jemaah sekalian atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sisi falsafat kalau kita ibaratkan sebagai raja market investasi yang ada bull dengan bear, maka sejak zaman Alastu Rabbikum sampai kepada zaman Rasulullah SAW, bab-bab akidah, ibadah dan akhlak jadi kunci dalam Quran yang kita tak labur itu. Lalu sampai ke zaman Imam Mahdi SAW, maka beri pencerahan tentang bull and bear market tadi, sisi falsafat apa yang telah berlaku pada akidah atau tauhid tadi, ibadah dan akhlak tadi, Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian dari Prasokrates, ya katakanlah tadi zamannya Nabi Idris ya, sampai kemudian zamannya zamannya Islam lah, ya, terutama kira-kira berapa ya, kira-kira 100 tahun lah sebelum Islam. Itu boleh dikatakan pengetahuan atau filsafat atau falsafah itu adalah mengalami bullying. Ya. Mengalami masa bullish, bukan bullying, bullish. Ya. Mengalami masa bullish. Ya. Dia adalah bull. Ya. Nah, tetapi setelah kemudian, dan itu berlaku sampai Islam datang, sampai kira-kira berapa ya? Sampai setelah peristiwa Karbala lah, ataukah sampai setelah peristiwa dinasti Abbasiyah lah. Itu lalu kemudian terjadi bear. Setelah itu terjadi ya bear market. Ya. Nah, jadi itu adalah bearish jadinya sampai sekarang. Nanti yang kemudian mempertahankan bullnya ini hanya di sekitar Persia saja. Terutama bullnya sangat yang sangat tinggi ini setelah revolusi Islam Iran. Baru kita lihat mereka belajar, mereka menjadi pengetahuan teknologinya sangat bagus sampai bisa menciptakan senjata-senjata atau rudal-rudal hypersonic yang kecepatannya bisa sampai 15 Mach atau Mach 15. Mach itu artinya 1 kali kecepatan suara. Jadi kalau Mach 15 berarti 15 kali kecepatan suara. Nah, itu yang terjadi sekarang. Dan itu adalah butuh teknologi, butuh pengetahuan yang sangat luas dari pengetahuan fisika, pengetahuan kimia, pengetahuan yang lain-lain. Itu butuh. Nah, dan itu terjadi di Iran. Nah, di Iran sekarang kita lihat rumah sakitnya juga bagus. Cuma kenapa Iran belum terlalu terkenal? Karena tadi dia
diboikot oleh Barat, terutama Amerika, sehingga tidak bisa orang bebas ke sana. Karena kalau kita bebas ke sana ya tidak bisa bawa uang. Di sana juga tidak bisa berlaku kartu kredit misalnya, kredit card nggak bisa. Nah, jadi kesulitan kalau ke sana ya harus bawa uang banyak. Sementara di semua migrasi itu kan dilarang kita bawa uang keluar terlalu banyak, itu dibatasin. Kalau kita mau keluar itu di X-ray, nanti kelihatan itu uangnya berapa. Ada maksimal uang cash bisa kita bawa. Sedangkan kalau kita pergi berobat kan butuh uang banyak kalau penyakitnya berat. Nah, itu yang menjadi masalah kalau pergi ke Iran. Nah, itu yang menyebabkan kemudian tertutup negara ini. Itu adalah karena di embargo, namanya itu kan di boykot. Nah, jadi kesimpulannya harusnya apa yang terjadi di Iran ini harus dikembangkan ke seluruh penjuru dunia, terutama dunia Islam, agar Islam bisa kembali bullish dalam dunia filsafat dan otomatis pengetahuan. Jadi kalau apa namanya, science and technology itu selalu bullnya dimulai dari filsafat, filosof. Di Barat juga begitu, selalu dimulai dari filosofi. Kita tahu sebelum majunya penelitian sains di Barat, itu didahului dengan apa yang disebut dengan Renaissance. Ya. Renaissance itu bermula pada saat Descartes tadi berkata cogito ergo sum. Saya ada karena aku ada karena aku berpikir, kamu gitu. Nah, itulah berkembanglah situ rasionalisme. Mulailah pada saat itu gereja ditinggalkan. Karena tadinya gereja itu sangat menentukan. Tidak boleh orang berpikir, berpendapat, dan berpengetahuan di luar daripada pendapat, pemikiran, dan pengetahuan gereja. Nah, tetapi dengan kata-kata Descartes tadinya, lalu kemudian berkembang, sehingga kemudian berkembanglah penelitian empirik yang digagas oleh misalnya Francis Bacon, ya, sehingga kemudian semua harus dibuktikan secara empirik. Lahirlah namanya empirisisme dalam dunia filsafat. Ya, nanti dalam filsafat itu ada namanya rasionalisme, ada empirisme, dan semacamnya. Nah, terutama empirisme ini dikembangkan nanti orang seperti John Locke, kan begitu. Nanti kemudian penelitiannya tadi, pembuktiannya adalah seperti Francis Bacon, metodologinya, dan sebagainya. Dan itu artinya apa? Jadi sains dan teknologi yang maju sekarang itu bermula dari Eropa. Sains dan teknologi Eropa bermula daripada filsafat. Dan filsafat di Eropa itu bermula daripada Islam tadinya, filsafat Islam. Siapa yang mengatakan tadi? Itu adalah Bertrand Russell. Dalam buku History of Western Philosophy tadi. Ya. Dia mengatakan bahwa harus ada satu bab Islam. Karena kalau tidak ada, berarti filsafat Barat tidak ada. Luar biasa. Nah, sayangnya umat Islam justru tidak ke sana arahnya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, jemaah sekalian, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.